kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang rahmat Allah. Dan pada segmentasi berikut ini Agim akan memaparkan kepada kita bahwa rahmat Allah diberikan kepada orang-orang yang sabar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, menggolongkan kita menjadi ahli sabar, memperindah hidup kita dengan sabar, memberikan pertolongan kepada kita syariatnya lewat sabar, dan semoga Allah melimpahkan pahala tiada terputus berkah dari sabar. Amin ya rabbal alamin. Sabar itu seperti kepala di tubuh. Orang yang tidak punya sabar berarti seperti tubuh tidak punya kepala. Horor tidak? Ibu mau punya suami yang tidak ada kepalanya? Bapak mau punya istri yang tidak ada kepalanya? Nah, itulah suami istri yang tidak punya sabar. Rumah tangga horor. Sabar itu menjadi penting sekali karena di dalam surat Al-Asr orang yang beruntung itu cuma 4 cirinya. Tidak 4 ini pasti rugi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setiap insan dalam kerugian kecuali satu, orang yang beriman, orang yang paham kebenaran. Dua, wa amilus shalihat, orang yang mengamalkan kebenaran. Satu, paham. Dua, mengamalkan. Paham tidak mengamalkan, tidak untung. Tidak paham, tidak untung. Paham tidak mengamalkan, tidak untung. Karena ini sepasang. Yang ketiga, tawassaw bil haq, mendakwahkan kebenaran. Kita paham, kita mengamalkan, tapi kita tidak mengajak orang lain mengamalkan, itu juga belum termasuk yang beruntung. Ada solih, ada muslih. Kalau solih hanya membaik-baikkan diri. Nah, yang muslih yaitu memperbaiki diri dan mengajak orang lain baik. Inilah yang untung. Yang keempat, orang yang sabar. Jadi maaf ya, kalau orang tidak punya sabar, tidak punya keberuntungan dalam hidupnya. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Tahan, kendalikan, dan dilepasnya ketika kita tahu ini yang Allah suka. Jadi nahan dan dilepasnya ketika yakin ini Allah suka, baru kita lakukan. Contoh, sabar itu kan ada di 3 tempat. 1, sabar dalam taat. 2, sabar ketika menjauhi maksiat. 3, sabar ketika menghadapi musibah. Dalam taat perlu sabar. Berapa banyak yang sholatnya gesit? Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Udah belum Fatihahnya? Udah agak lama kok. Berapa banyak yang sholatnya itu Fatihahnya saja gesit. Dia saja tidak sadar lagi baca Fatihah. Itu tidak sabar. Makanya orang-orang yang sabar itu sholatnya jadi nikmat. Tahajudnya nikmat, baca Qur'annya nikmat, sodakohnya nikmat. Karena dia menahan diri dari niat yang salah, menahan diri dari amal yang salah. Jadi kalau sholatnya enggak nikmat, ciri-ciri sholat kurang sabar. Dan sedekah coba.
Itu yang sabar yang 1.000 atau yang 50.000? Ini saya cerita ini, maaf mengulang ya. Kan ada yang katanya lagi Jumatan atau apa, dia ngeluarin uang 1.000-an dan 100.000-an. Dia mikir mana yang harus saya sedekahkan. Akhirnya dia putuskan yang 100.000 yang dilipat dan dimasukkan ke dalam saku. Yang 1.000 masuk ke kotak infak. Tiba-tiba kakek-kakek dari belakang nepuk, ngasih uang 100.000. Heran, hebat sih kakek nih. Saya aja 1.000, dia 100.000, luar biasa. Masukin aja ke kotak infak, ditepuk lagi, itu dari saku jatuh gitu. Sabar mikir tuh bukan apa yang saya suka, tapi mana nih dari 1.000-an dan 100.000-an yang Allah suka, itu sabar. Kira-kira mana yang Allah suka? Yang nafsu suka sedekah 1.000, yang Allah suka nggak disukai nafsu. Nah itulah ahli sabar. Coba sabar ketika bacaan taraweh nih, taraweh. Milih mending 11 rakaat, 23 rakaat, jujur. 11 ya nggak? Pilih mending suratnya yang pendek atau yang panjang. Nah itulah nafsu. Kita kalau lihat imam bacaannya panjang jengkel. Padahal untung. Karena kita yang jarang baca 1 rakaat 1 halaman, karena imamnya bacaannya panjang, kita kebagian pahalanya. Sholat sendiri itu susah sepanjang itu karena belum hafal. Sekarang ada yang bacain, udah hafal, kita tinggal dengar menyimak, dapat pahalanya.